Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama ingkang sami-sami kita muliakan, alal khos dumateng Bapak Haji Suronto selaku ketua masjid, ketua yayasan juga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang dimuliakan Allah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahi rabbil. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kemarin saya termasuk golongannya golongan ban serep karena saya mewakili Ustaz Abdul Razak yang asli. Saya kultum malam ini, Bu, saya asli ini, bukan rekayasa ya, bukan rekayasa yang bisa di-subscribe apa namanya itu nanti bisa. Para hadirin yang dimuliakan Allah, saya masih melanjutkan yang kemarin karena belum selesai, termasuk kupasan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Tapi sebelum sampai ke hadis sebaik-baik orang adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, saya sampaikan dulu mumpung masih ingat bahwa di mimbar ini sering disampaikan oleh para dai, kalau bulan puasa setan-setan itu dibondo, dibelenggu sehingga dia tidak dapat lari kemana-mana. Itu hadisnya sahih. Cuman yang menjadikan analisa saya, setan itu ucul, setannya pada lari lepas dari ikatan itu. Saya lihat dari umat Islam sendiri, Pak, KTP Islam tapi tarawih tidak pernah. Bahkan kadang Islam apa ya, Pak, Islam goyang, Pak, Islam goyang ini lego nembe sembayang, Pak. Kadang Islam Buddha wi mlebu masjid pendak bodo, Idul Fitri salat, Idul Adha salat, tapi itu enggak salat. Terus puasa kadang Islam juga dia nggak puasa, minum di jalan. Ini yang bikin setan do ucul, Pak, daripada ucul. Yang kedua, mohon maaf ini ibu-ibu ya, saya kalau ada salah ya mohon diluruskan. Puasa ini mestinya kita mengurangi konsumtif, termasuk apa belanja apa. Tapi kalau kita lihat makanan sepanjang Ciledug sampai Kreo nggak ada yang nggak laku kalau jam 5, Pak. Yang namanya puasa dendam, Pak. Ya Allah, Pak. Belanja semua makanan semua, gorengan habis semua. Dan itu rata-rata nggak selesai dimakan. Lah ini yang bertentangan dengan hadis bahwa bulan Ramadan setan dibelenggu, berlawanan dengan kita yang memubadzirkan barang. Kita ini temannya setan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang memubadzirkan barang-barang termasuk makanan, bakwan, tempe, tahu, kolak, ondol-ondol itu temannya setan. Lah ini yang menjadikan setan do ucul. Ibu-ibu itu termasuk mungkin di sini. Mudah-mudahan jangan ya, Bu. Santai mawon. Kalau pengen jadi wali tidak usah repot-repot. Makan satu suap baca bismillah, sudah telen alhamdulillah, mau nyuap lagi bismillah lagi, selesai lagi alhamdulillah. Ini tidak terasa kita sudah kenyang sebenarnya, makanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu sama-sama kita perhatikan supaya nanti kita tidak banyak
memubadzirkan barang-barang termasuk makanan itu supaya betul-betul setan tidak pada lepas dari ikatan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mimbar yang mulia ini saya sampaikan bahwa mari sama-sama ibu-ibu, bapak-bapak tetap kita belajar Al-Qur'an karena masih konteksnya kita kemarin nuzulul Qur'an. Jadi ada istilah menyampaikan bacalah Al-Quran seakan-akan Al-Quran diturunkan kepada Anda. Jadi rumah kita, di masjid, semua kita hiasi dengan bacaan Al-Quran. Yang nggak bisa membaca dengan baik, di sini banyak kajian ya Pak, kajian Al-Quran, kajian di masjid ini tiap apa ada kajian Al-Quran nggak Pak? Ini termasuk yang membantu kita. Sebab kenapa rukun dalam sholat termasuk membaca Al-Fatihah ini harus benar-benar kita belajar sampai tajwid, makharijul huruf. Nah ini sesuai dengan bacaan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Sebab apa? Satu huruf bisa maknanya berbeda apabila makharijul huruf ucapannya juga berbeda di dalam Al-Quran. Contoh, ihdinas siratal mustaqim pakai shad, ihdinas siratal, harus belajarnya pakai shad. Nah, kalau nggak biasa latihan harus dibiasakan. Ibu bedeten pundi, bedeten Solo 3 pakai shad itu, Solo 3 harus belajar. Ibu mau kemana, mau apa, sholat isya, lah berarti begitu. Ibu makan pakai apa, makan nasi, berarti sin meringis, shot mencucu, ini bahasanya di Jawa begitu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, niku menawi ngangge shod. Tapi nek jenengan mangke salah ngangge sin, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami kepiting yang lurus. Sirot pakai sin artinya kepiting, yuyu dan sebagainya sudah berubah makna. Maka harus diperhatikan masalah-masalah bacaan itu. Apalagi yang orang-orang tua yang giginya sudah pada kadang kurang, ini makharijul huruf kadang-kadang berubah. Dan saya mohon semua jamaah yang bapak-bapak di Masjid Al-Hikmah ini untuk belajar semuanya tidak terkecuali belajar ngimam sholat. Sebab di rumah kadang-kadang juga nanti kita sholat dengan keluarga. Jangan terjadi kayak di daerah sana, itu daerah Purwodadi sana. Jadi dia punya duit banyak Bapak Ibu, akhirnya berangkat ke Mekah, berangkat haji. Dan hajinya bukan haji men ini Pak, dia haji plus Pak. Karena ada kaji men, ada kaji. Nah, dia mengangkat kaji plus Pak di sana Pak. Nah pulang dari Mekah karena imam masjid di kampung berhalangan, maka beliau ditunjuk untuk menjadi imam. Padahal selama ini mboten nate piyambake imam giniku karena termasuk Qur'ane dereng rampung. Karena beliau seorang tokoh maka memberanikan diri untuk menjadi imam. Ini menjadi imam jenengan jangan dikira mudah ini Pak. Jadi jenengan baca Fatihah lancar, tiba-tiba suruh imam di sini bisa jenengan deg-degan hilang bacaan itu Pak. Contohnya ini, dia akhirnya mau maju. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang aminnya orang banyak tambah dredeg niki Pak Kaji Plus niki. Deg-degan surat apa yang akan dibaca, wong juz amma harian belum selesai, juz amma belum rampung, yang rampung juz mangga, juz jeruk, juz melon, juz bengkoang. Lah akhirnya begitu. Apa yang dia baca? Nyari bacaan yang paling mudah, yang biasa dibaca anak-anak madrasah diniyah kampung. Kalau mau pulang sekolah kan baca wal asri Pak. Pak Haji ini
berpikir gampang wal asri ini Pak. Tapi karena yang mengamini amin mulai ada rasa minder di situ Pak. Nah ini akhirnya bisa keliru beliau baca wal asri itu kan berapa ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bihakamil hakimin. Allahu Akbar. Kok bisa separuh wal asri separuh watini? Ini hebat enggak Pak? Yang terakhir ini sama ayatnya illalladzina amanu, masalahnya di awal itu. Yang satu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi, yang satu falahum ajrun ghairu mamnun. Ini lari ke watini ini. Ibu juga sama ketika memimpin baca Yasin, kemudian membaca Yasin dengan lancarnya begitu, terus listrik mati kan belum hafal kan, diem semua mesti di situ. Lah Yasin kalau tidak hati-hati pas andartahum am lam tum la yu'minun innama tungdiru, lupa dia lari. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim mau kapan kata miniki Pak. Yasin 13 balik juz 1 lagi enggak rampung-rampung Pak. Oh ini contoh-contoh mawon supaya kita ini belum apa-apa nih. Ini imam yang membatalkan makmum belum pernah dengar mungkin. Ya gara-gara membaca Lailatul Qadar kebalik semua akhirnya jamaah separuh batal. Ini imam sama. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Yang makmum Lailatil, dia bilang gitu yang makmum. Lah inna anzalna kok fi Lailatul, Pak, kan kebalik pertama Pak. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, sudah betul. Yang kedua dibaca beliau wa ma adraka ma Lailatul Qadr, makmum Lailatul, yang gitu. Terus ini imam mesti bingung Pak, kok katanya til, kok tul, maksudnya nanti yang benar yang mana? Terus ayat Laila beliau bingung, Laila belum, ini masih bingung, Laila maksudnya supaya makmum itu mengingatkan itu Laila sampai 3 kali Laila, ida Laila disebut di situ, ida Laila penyanyi Laila terus itu noleh imam. Yang ini til apa tul ini yang ini lah noleh lah, yang makmum kan dah imamnya kok noleh malah ngomong, ini batal Pak tuh. Lah ini hal seperti ini sepele Pak. Maka di HP juga hati-hati, ini yang punya HP yang HP-nya bagus-bagus Android apa, ini yang menyesatkan orang, termasuk setan gepeng ini Pak. Ini setan gepeng ini menyesatkan orang kalau nggak hati-hati ini. Sama pisau yang dipakai ibu masa bisa untuk makan keluarga, tapi dipakai penjahat membunuh orang. Ini HP ini lebih ganas membunuh daripada senjata tajam ini Pak. Ini banyak orang bercerai gara-gara HP ini, banyak orang berantem gara-gara HP ini. Saya tengah malam dibangunin istri gara-gara cemburu HP ini. Ini pernah saya malam-malam pulang ceramah itu dari daerah Cirebon, pulsa habis. Di daerah Tegal saya beli pulsa di sana. Ini saya pakainya XL ini, selalu melangkah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau simpati kan jangan simpan penyakit di dalam hati. Saya XL ini Bu, selalu melangkah di jalan Allah. Saya beli di situ, beli pulsa. Trouble kata-kata yang warung itu, Ustaz mohon maaf ini nanti agak lama masuknya ini pulsa ini karena lagi trouble. Sampai rumah saya taruh nih HP ini di rumah saya, malam tidur dibangunin istri Pak. Biasanya istri saya bangunin pakai basa kromo inggil, toto kromo, ini enggak marah-marah Pak. Bah bangun, ada apa ini? Itu siapa perempuan malam-malam ngomong-ngomong di HP ini, siapa itu? Saya enggak pernah, ini HP istri juga bebas membuka ini. Mana kata dia? Salah paham itu lah. Setelah saya baca isinya yang dari mbak-mbak yang jual pulsa itu, dia ngomong sudah masuk Mas, gitu, bilang gitu doang. Cemburu. Itu pulsa bukan main cewek, saya ini bawa Quran.
Mbon mlebet Mas, ngomong gitu doang Pak. Itu bisa menjadi masalah besar. Saya pulang dari Lampung terus pindah ceramah di Serang, Bu Serang. Saya ditanya sama kakak, sekarang di mana posisi dia? Saya lagi di Serang sedang ceramah. Kakak saya bukan di Serang, dengernya diserang saya ini. Diserang berapa orang kata dia itu? Bukan diserang Pak, diserang. Membaca salah menjadi salah semua Pak. Bener, deres sama deres tulisan sama di HP. Deres klopo, deres yang deres Quran niku. Loh. Jadi ada berbeda yang begitu. Soto kali soto gitu, tulisannya sami. Soto tembakau bahasa halus, soto yang panas-panas enak dimakan itu. Ini sekilas saja bahwa mari sama-sama terus kita kembali kepada Al-Qur'an. Adik-adik kita semua mudah-mudahan menjadi ahlul Qur'an, menjadi ahlunya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang tidak bisa menghafal Al-Qur'an, cukuplah dengan wiritan isolasi. Mau kalau saya lah isolasi. I-nya istighfar lah, isolasi istighfar, soalnya solawat, la-nya la ilaha illallah boleh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin boleh, si-nya ayat kursi, sudah itu saja Pak. Jadi bapak-bapak kalau waktunya kosong daripada ngomong yang tidak bermanfaat, buat istighfar. Maka tasbih ini untuk mengingatkan ini, kalau tasbih kadang dilepas kita lupa sama Allah, tapi kalau selalu memegang biasanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak seperti itu. Jadi namal a'malu binniyat, mari ditata sama-sama. Jadi kalau niat yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala dan kita, Pak. Sama orang tersenyum sama kita itu belum tentu senyum semuanya seneng, ono sing senyum ngenyek, Pak. Ada yang innamal a'malu binniyat, itu yang tahu pribadi-pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di masjid ini ada juga yang rajin iktikaf, bukan karena dia ayam di masjid, mungkin di rumah dibentak-bentak sama istrinya, kan pelariannya ke masjid bisa juga Pak. Tergantung niatnya. Orang ziarah kubur rajin sekali itu, belum tentu terus dia ahli ziarah, kadang-kadang dikejar-kejar utang Pak. Maka di kuburan, maka kita sama-sama tuh istighfar yang bapak-bapak biasalah di astagfirullah, 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 astagfirullah. Pak berasin teh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Anak-anak belum bayar apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Motornya belum bayar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Luar biasa yang begitu. Kalau masalah infak saya melihat no problem di sini. Orang semua ahli infak. Yang ini mengantarkan nanti nikmat kubur pada kita semuanya. Allahumma amin. Jadi bapak-bapak tolong ya, kalau pas Jumat, pas ada itu bukan mobil-mobilan yang jalan ya Pak. Itu kota amal itu. Dikira nanti mobil-mobilan aja lewat. Diisi di situ, diisi. Berapa saja lah. Biasanya uang yang banyak di kantong orang yang punya duit itu berantem berebut pengen keluar. Yang 100.000 ngomong, ini mesti aku yang diambil, ini mesti aku, ini kata yang 100. Yang 50 ngomong, lu kebanyakan lo, saya paling ini 50 pas ini. Nah, yang 20 ngomong, lo juga kegedean lo, masih paling saya 20. 10 ngomong, aku paling. Nah, terakhir yang 5.000, yang 5.000 masih dibantah. Nah, dibantah sama yang 2.000 yang di pojokan lecek-lecek itu Pak, bekas apa di situ. Lah itu yang pun dimasukkan 2.000 kok minta surga firdaus, itu mbah sopo nih. Kita harus realistis, mudah-mudahan kita semuanya nanti termasuk golongan ahlul jannah yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Mudah-mudahan semuanya kita nanti di tahun depan masih dapat ikut di bulan suci Ramadan. Maka persiapan ini yang nanti akan kita lakukan di Syawal. Apakah kita nanti di Syawal ini sudah kembali la'alakum tattaqun apa belum? Cirinya paling gampang kalau saya melihat Pak. Ciri orang ini la'alakum tattaqun yang berkeluarga ini sering berantem enggak? Padahal sudah berdoa Rabbana hab lana min azwajina. Kalau masih berantem masih kurang la'alakum tattaqun itu aja. Ada Pak suami istri kerjanya sehari-hari berantem. Istrinya juga menangis di dapur padahal dia sudah biasa ngurusi suaminya, sampai menyanyi perasaan
ku berbakti untukmu. Pagi makan ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain hati, jadi aku harus. Nah, ada yang begitu. Suaminya karena sering dibentak-bentak kabur dari rumah, nyanyi juga. Terpaksa aku pergi jauh darimu, tak tahan rasanya hidup begini. Mudah-mudahan bermanfaat yang akan datang kita terus saat kembali meresanten kalapan itu untuk kukubat nang Jepara cekap semanten atur kawula menawi ngapura ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.